cerita naon cerita ini yang katanya kan dari leluhur nih. Nah ini kan ceritanya menceritakan apa gitu ceritanya nih. Ada bidadari ada wanita ada di atas lagi bukan duduk di atas anjing apa nih ya? patung Den. Patung ya. Patungnya ya. Jadi gimana Mbah? Yang bisa di Den udut. Udutnya udah ada kan nih. Udutnya tuh. Nah, alhamdulillah Mbah. Namanya Mbah. Abah namanya siapa Mbah? Abah Genta. Oh, Abah Genta. Ya. Bang Genta kan tadi katanya ini ada seniman nih yang ya kan tadi kan sudah diceritakan seniman itu. Nah itu gimana Mbah? Menurut Abah kan tahu nih ceritanya kok ada wanita seperti ini gitu loh. Saya yakin bukan saya ada maksud dari seniman itu membuat patung ini nih. Oh iya. Pasti ada maksudnya. Iya. Itu kan begini Den. Nah, jadi orang-orang tua zaman dahulu ya. Ya sebelum Belanda. Sebelum orang Belanda itu ujung-ujungnya menindas, membunuh, bahkan ingin merebut tanah air kita tercinta ini Den. Awalnya mereka baik semua, segala pertanian, terus bentuk dalam apa yang bisa dibikin seperti kayu menjadi kursi, lemari segala macam. Ya mereka ajarkan dengan cara-cara teknologi mereka. Terus? Dan para sesepuh beliau ada keinginan agar supaya para karuhun yang dahulu yang sering diceritakan mungkin sama orang tua mereka itu ada sebagai apa itu namanya, dibuatkan patung lah. Dan jadi bukan hanya cerita yang dituliskan saja itu Dan. Ada sejarahnya ya. Pengen dibuatkan juga patung bahwa zaman dahulu mungkin sama mereka diceritakan sama orang Walanda itu Den. Mungkin gambaran orang-orang tua dahulu, para sesepuh. Awalnya itu dari lukisan Den. Oh dari lukisan sebelumnya. Lukisan. Oh, ada lukisan ini seperti ini. Lukisan yang mungkin orang pintar itu sesepuh yang di situ di area Geger Kalong itu. Dengan ilmu mereka transfer ke pelukisnya itu apa yang mereka inginkan itu supaya terwujud dan dilukislah. Setelah menjadi lukisan, ya mereka pengen juga dibuatkan patung yang seperti apa yang ada di lukisan itu. Biasanya lukisan juga kadang lukisan itu suatu gambaran. Mungkin pelukisnya ada gambaran cerita mimpi atau apa gitu ya. Mungkin memang benar lukisan apa mau baik maupun lukisan maupun patungnya ini ada sejarahnya juga, maksudnya menggambarkan sejarah
ini siapa, terus si binatangnya tuh siapa. Maksud Abah begini deh. Jadi yang dibuatkan patung ini awal mulanya lukisan. Lukisan yang para sesepuh itu setelah menceritakan zaman dahulu, zamannya Sang Kuryang sama ibundanya, Dewi Dayang Sumbi itu. Nah, mereka pengen dibuatkan lukisan oleh sang pelukis ternama. Nah, ditransferlah ilmu mungkin apa yang ada di bayangan para sesepuh itu ke pelukis itu. Gitu ya, yang menggambarkan gini ceritanya seperti ini gitu ya. Awalnya lukisan, dari lukisan terus para sesepuh itu pengen pula dibuatkan semacam bentuk patungnya itu. Nah, beginilah bentuk patung yang dari lukisan itu deh. Iya. Aduh, kopi deh. Kopi. Kopinya Bah. Kopi naon tuh Bah? Kopi tubruk gelatik. Kopi tubruk gelatik ya. Gelatik terus apa lagi Bah? Dulu kayaknya ini burung-burung gitu ya. Gelatik, kutilang, merpati kali ya ada kayak. Oke Bah, terus lanjut. Saya dengarkan dengan baik. Ya, itu semacam apalah. Supaya generasi kedepannya anak cucu mereka itu tidak melupakan bahwa zaman dahulu itu nenek moyangnya itu ada cerita sebenarnya itu. Supaya tidak tergerus mungkin oleh kalau zaman sekarang kan teknologi semakin canggih, banyak film-film tuh yang dari barat. Kok Abah tahu? Iyalah, Abah kan sampai saat ini masih hidup. Abah kan jin umurnya ribuan tahun ya, makanya tahu Abah. Gitu ya. Mantap. Oke Mbah, lanjut. Abah juga kan bisa melihat masa depannya nanti mau gimana. Siap, lanjut. Terus gimana Mbah? Kisahnya. Ini ceritanya zaman dahulu, waktu zaman Sang Kuryang. Zaman Sang Kuryang? Iya, zaman Sang Kuryang. Zaman Sang Kuryang sama ya? Ibunya Den. Ibunya Dayang Sumbi ya? Menceritakan zaman itu. Para sesepuh-sesepuh itu. Yang sekarang sudah banyak mungkin dibukukan. Dibikin film. Bikin cerita ya? Tidak jauh berbeda lah ceritanya sama itu. Ya. Terus? Dan ini pengen ceritanya apa atau apanya ini teh Pak Bah jadi bingung. Ini loh. Tadi kan sudah Dayang Sumbi nama Sang Kuryang. Nah, ini apakah menggambarkan si Dayang Sumbinya, Dewi Dayang Sumbinya atau gimana? Ini kan pasti ada cerita nih si Dayang Sumbinya di sini nih. Itu kan ceritanya begitu Den. Terus. Waktu Dewi Dayang Sumbi itu kan waktu diusir gitu itu di Leuweung. Di Leuweung. Iya, di hutan. Buatin saung itu di sana sambil bikin tenun. Bikin kain pakaian dari tenun ya. Ceritanya begitu kan. Pas terus? Mungkin beliau itu capek mungkin. Karena udah tanggung.
mau turun, beliau udah lemas kakinya karena dari pagi menenun. Menenun terus, nggak berhenti-berhenti ya. Nah, beliau itu sempat ngomong, bicara, siapa saja yang mau mengambilin. Ambilin apa, Mbak? Ambilin itu yang membuat benangnya. Kenapa itu benangnya itu? jatuh ke Oh, bawah. jatuh, kesenggol terus jatuh. Iya, jatuh ke bawah. Oh, terus baru ada sumpah itu. Iya. Ya, Kalau apa? orang tua katanya mau saya anggap sebagai orang tua. Kalau anak-anak mau saya anggap adik. Kalau perjaka mau saya jadikan suami. Dan dijadikan suami. Nah, itu saking capeknya kali Iya, ada yang Sumbi nggak bisa. Ada yang Sumbi nggak bisa ngambil ya. Jauh kan ya. Jauh lah, mau hampir ke sungai itu. Nah, terdengarlah sama si Tumang itu. Si Tumang itu kebetulan lagi lewat situ. Tumang itu siapa, Mbak? Tumang itu anjing. Oh, anjing. Sebenarnya bukan anjing, dia cuma bukan anjing biasa. Bukan anjing biasa. Dia itu seorang dewa dari Kahyangan yang wujud dikutuk. dewa titisan dewa Kahyangan. Titisan dewa Kahyangan. Kenapa bisa di bumi? Oleh orang tuanya. Ya mungkin karena salah ucap atau ada kesalahan lah dari perilakunya. Jadi dikutuk lah, diturunkan ke bumi. Iya. Nah, dengan sigap si Tumang itu langsung ngambil golongan benang itu dan dikasihkan kepada Dewi Dayang Sumbi. Nah, Dewi Dayang Sumbi itu sempat terkejut ya. Loh, kok saya minta tolong ke manusia yang datang malah anjing. Sempat pingsan dia. Karena mungkin ucapannya sedotannya jangan lebah. Abah nanti batuk. Sedotnya biasa-biasa aja, Mbak. Karena ini memang sudah nikmat nih cerutunya. Sudah biasa, Den. Oh, asik. Oke. Kalau malam-malam Abah nongkrong itu di depan kolam depan Bumi Siliwangi itu belakangnya kan ada kolam, Den. Sambil menikmati malam. Asik. Kopinya lah. Di kopi seruput. Nah, setelah itu Den, si anjingnya itu karena mungkin takut, makin ketakutan itu si Putri Dewi Dayang Sumbi itu. Beliau turun lagi Den dari saung itu, ngumpet dulu, ngumpet. Nah, setelah Dewi Dayang Sumbi itu siuman, dia berdiri karena hari udah mulai gelap. Beliau lalu masuk ke dalam dan berdoa pada Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal, memohon petunjuk harus bagaimana. Karena saya sudah salah ucap, katanya begitu. Dan sampai ketiduran beliau, di dalam tidurnya itu datanglah seorang resi memberitahukan kepada Dewi Dayang Sumbi bahwa yang membantu mengambilkan golongan benang itu bukan anjing biasa. Dia adalah seorang pangeran yang dikutuk. Jadi seekor anjing. Gitu ceritanya. Dan dari kutukan itu, bila mana pangeran itu bertemu dengan seorang putri yang berada di hutan dan
beliau yang Dewi Dayang Sumi itu mungkin seorang putri bertemu seorang putri yang mau menjadi suaminya, maka akan berubah lagi kembali ke asal semula menjadi seorang kesatria, pangeran dari Kahyangan. dari Kahyangan. Nah di situ dan besoknya beliau cari itu si Tumang, cari turun ke bawah, ketemulah waktu si Tumang itu lagi diam di pinggir sungai, dipanggil lah. Nah di situ dan karena sudah tahu apa yang dibilang Resi, akhirnya si Tumang itu Nikahi. Diajak naik lah, ke saungnya itu. Dan dari situ dan datang lagi lah utusan dari Kahyangan seorang Resi, dan beliau menyuruh Dewi Dayang Sumi untuk berjabat tangan dengan anjing itu. Dan setelah berjabat tangan, berubahlah anjing itu menjadi seorang pangeran lagi, kesatria yang gagah perkasa. Begitulah Den ceritanya. Gitu. Jadi si Tumang ini, si anjing ini, si Tumang ini seorang sebenarnya utusan sebenarnya dewa ya, yang dikutuk betul, ya. Betul. Berarti memang benar ya, ini ada sejarahnya ya. Iya. Nah itulah para penonton sekalian, para sedulur sekalian, sahabat sekalian, memang benar bahwa gambaran ini, patung ini menggambarkan suatu cerita. Nah ceritanya sudah dijelaskan tadi oleh Abah Genta. Nah walau alam bisawab, kita nggak tahu kebenarannya hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Bah, ya. Apa sudah muslim loh? Belum Den. Kenapa Bah? Kenapa belum jadi muslim Abah? Iya. Mungkin belum saatnya Den. Abang mau jadi muslim nggak? Jadi pengikutnya Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Kalau diperkenankan Abah harus jadi muslim, Abah siap. Siap Bah. Taruh dulu rokoknya Bah. Saya isikan ilmunya ya Bah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Makhluk ini tembok Islam, Toriko, Khudariyah, Mawanak, Saban, Wasatir, dengan amaliyah, ilmu, sikir. Allah. Bah, terima Bah. Sang yang ilmunya masuk besar, nafas Allah tebal, terus tempel di dada dan di jidatnya. Ilmunya semua merasa terasa dengan Sang yang Nirwana Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Bah. Syahadat bisa kan Bah? Insya Allah. Ya silakan Bah. Salat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah. Makasih Bah. Den. Ya sama-sama. Bentar ya Mbak, saya tarik ilmu Mbah dulu ya. Bah, saya stempel ya Mbak ya. Kalau Mbah murtad, nanti keluar dari Islam, meledak, masuk neraka jahanam sampai ke kiamat. Ya. Bah, saya pengen tahu, Bah itu tinggal di mana tuh?
Abah itu udah lama, Den. Gimana? Ya di sekitaran itulah Kedung Bumi Siliwangi. Di mana? Di daerah ini, Den, yang sekarang menjadi tempat apa itu? Wisata. Kuliah. Oh, itu namanya apa? Oh, ini Siliwangi. Iya. Oh, di situ, di daerah situ. Iya. Oh, di sana ada apa, Mbah? Apanya? Mbah hidup sendiri apa sama rakyatnya gimana? Ya, banyak tuh rakyat Abah di situ. Banyak Den. rakyat, Mbah. Oh. Iya, iya, iya. Bumi Siliwangi. Iya. Bisa diislamkan lah itu rakyat-rakyatnya. Ajak semua lah. Insya Ya. Allah. Dijadikan muslim ya, Mbah ya. Ya. So, sekarang Mbah tarik dulu semuanya, kumpulkan. Terus Mbah islamkan ya. Ayo konco-konco ambil barat-barat Abah, tarik ke tangan Abah. Allah Satayana dapat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mbah tolong di stempel juga Mbah. Kalau murtad maka meledak. Semua distempel pakai lafaz Allah. Yang berani murtad kalian hancur, lebur. Hah. Terus Den. Ya, terima kasih ya Mbah ya. Luar biasa ceritanya. Masih mau kopi Mbah? Kalau dibolehkan. Sini Mbah. Saya pengen tahu juga Mbah. Pada saat zaman Abah dulu, apakah ada kerajaan zamannya Abah dulu? Abah dulu berapa ribu tahun yang lalu Mbah? Abah itu 2000 tahun lebih lah. Dulu sebelum Masehi dah? Iya. Oh, berarti sebelumnya zaman Dayang Sumbi atau sebelumnya sudah ada? Setelah Abah belum sih Den. Sebelumnya? Iya. Ya. Ya sudah Mbah. Di sana kalau bisa digambarkan rakyatnya gimana? Rakyat apa Den? Rakyatnya Mbah dulu di sana, mereka ininya pekerjaannya apa? Apakah dulu sudah ada agama yang masuk situ? Apakah belum? Kalau agama ada Den, dulu kan kebanyakan Hindu sana Den. Oh Hindu. Iya. Nyembah ya. Terus mereka pekerjaannya apa Mbah? Ladang ke hutan, cari kayu bakar, bertani juga ya. Dulu udah ada padi Mbah? menyadap untuk dibikin gula. Dulu udah ada padi belum? Udah Den. Udah ada ya? Udah ada. Oke Mbah, terima kasih banyak ya Mbah ya atas kehadirannya, sudah menceritakan mengenai ini. Ya, siapa namanya? Patung kuno ini, patung kuno. Pakai sorban Den. Iyalah, bahkan semuanya sudah berubah menjadi Muslim. Muslim yang beriman, yang soleh. Ya Mbah ya? Iya. Baik, terima kasih Mbah. Silakan Abah kembali lagi ke tempatnya dan bertugas di sana agar semua yang ada di sana diajak Islam, berjuang bersama Sang Yang Nucah Nirwana untuk menegakkan Islam. Dan Abah juga harus terus berzikir mengingat Allah, mendekatkan Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terima kasih Mbah atas waktunya. Ya. Silakan pamit. Bawa pasukannya saja. Ayo, ikut ngariring ke Mbah Satayana.
Ya, tadi sudah kita salurkan anonymisasi, kita sudah bicara berdialog dengan Abah Genta. Ya, walau bisawab. Terima kasih atas waktunya telah menonton video dari kami dari channel Santri Kang Indra. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian tetap istiqomah, tetap berzikir terus dalam hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa yang belum di subscribe dulu. Kalau setelah itu ditonton, like dan komen. Kasih komen yang bermanfaat dan membangun agar kami bisa memperbaiki channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabut dulu kan? Yang merah.